Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan penerapan hukum fisika dalam permainan jumpa-jungkit. Perkenalkan, nama saya Rina Masindasari, absen 16. Perkenalkan, nama saya Stella Devina Valarin Punyawati, absen 28. Perkenalkan, nama saya Duratus Sakina, absen 13. Perkenalkan, nama saya Duratus Prakoso, absen 10. Perkenalkan, nama saya Maulana Dharma Syafri, absen 17. Perkenalkan, nama saya Ahmad Robbani, absen 3. Permainan jungkit adalah sebuah permainan di mana terdapat sebuah papan panjang dan sempit yang berporos di tengah. Saat permainan jungkit berlangsung, ujung yang satu akan bergerak naik karena terdorong ke atas dan ujung yang lain akan bergerak turun akibat adanya gaya gravitasi. Papan jungkit ini biasanya ditemukan di taman bermain anak-anak. Papan jungkit ini rankingnya dirancang agar seimbang di tengah. Masing-masing orang duduk di setiap ujung. Kemudian secara bergilir melonjakkan tubuh dari tanah untuk mengangkat ujung yang lain secara bergantian. Jungkit biasanya memiliki pegangan untuk dipegang saat mereka duduk saling berhadapan. Agar jungkit dapat bergerak naik turun dengan mudah saat dimainkan, ternyata ada syarat yang harus dipenuhi. Syarat ini berhubungan dengan konsep fisika, yaitu momen gaya atau torsi. Momen gaya atau torsi merupakan salah satu bentuk gaya yang diberikan dengan salah satu titik sebagai titik acuan. Contoh untuk permainan jungkit. Titik acuan adalah poros dari jungkit itu sendiri. Momen gaya pada permainan jungkit adalah hasil kali dari gaya atau beban pada ujung papan jungkit dan jarak dari gaya tersebut terhadap titik tumpuan. Torsi merupakan hasil kali antara momen inersia dengan percepatan sudut. Saat jungkit bergerak naik turun, ujung yang satu mengalami momen gaya, ujung yang lain juga mengalami momen gaya. Yang membedakan yang satunya bergerak naik ke atas dan yang satunya bergerak turun ke bawah. Dengan kata lain, ujung yang satu mengalami momen gaya yang bernilai negatif karena berputar searah jarum jam, dan ujung yang satu mengalami momen gaya yang bernilai positif karena berputar berlawanan arah putaran jam. Penopang di bagian tengah pada jungkit bertindak sebagai titik poros atau titik acuan dari kedua gaya pada ujung yang satu dan ujung yang lain. Agar papan jungkit menjadi seimbang, momen gaya pada kedua lengannya harus sama besar atau jumlah momen gaya total yang bekerja pada jungkit sama dengan 0. Secara matematis dapat kita tulis sigma tau sama dengan 0 atau tau 1 min tau 2 sama dengan 0. Keseimbangan benda tegak dapat diartikan sebagai suatu benda yang berada dalam keadaan seimbang. Keseimbangan benda tegak merupakan suatu keadaan di mana momentum sebuah benda tegak bernilai 0. Penerapan keseimbangan benda tegak salah satunya adalah jungkit, di mana berat batang jungkit berada di tengah-tengah sebagai titik penumpu. Ini adalah titik penumpunya. Jungkit yang dinaiki dua orang yang memiliki berat berbeda akan menyebabkan jungkit tidak seimbang. Sehingga untuk mencapai keseimbangan, orang yang memiliki berat yang lebih besar harus mendekati poros, dan orang yang lebih kecil harus menjauhi poros. Jika anak yang di sebelah kanan terangkat, maka torsi bernilai positif. Dan jika anak yang sebelah kiri terangkat, maka torsi bernilai negatif. Sesuai kesepakatan torsi, yang berlawanan arah jarum jam bernilai positif dan yang searah jarum jam bernilai negatif. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.